Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Faratahia, absen ke-31. Dan saya Yaumi Safaryadini, absen 32. Kami akan membawakan dakwah tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat dari nur atau cahaya untuk mengurus dan mengatur alam semesta beserta isi-isinya. Tugas malaikat antara lain mengurus rezeki, mengatur hujan, memberikan wahyu, dan mencabut nyawa manusia yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 97, 98, 177 dan 285 serta terdapat pada surat Ali Imran ayat 136. Quran surat Al-Baqarah ayat 97 menjelaskan bahwa barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 98 menjelaskan bahwa barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya musuh Allah itu adalah orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 177 menjelaskan bahwa sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila sedang berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, berperang, dan dalam pemerintahan. Benar-benar sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalian aja buat beli gadget, laptop, PS, oke-oke aja. Giliran buat amal, pelit banget. Katanya sih janjinya jam 7, tapi ngerti sampai jam 9. Bilangnya sih OTW, padahal masih on the WC. Haduh. Quran surat Al-Baqarah ayat 285 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Lalu mereka mengatakan, kami tidak akan membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Lalu mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Lalu mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kami kembali. Makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya aja kayak malaikat dan rasul gak ngebeda-bedain orang. Lah kita cuman gara-gara kulit putih dan hitam aja dibully. Capek deh. Quran surat Ali Imran ayat 136 menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan mendapatkan balasan ampunan dari Tuhan dan akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka akan kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beriman. Loh, gak rugi kan kalau misalnya kita jadi orang-orang yang beriman? Di Al-Quran jumlah malaikat tak terhingga, tetapi yang wajib kita ketahui hanyalah 10. Yang pertama ada malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya. Yang kedua ada malaikat Mikail yang tugasnya mengatur rezeki dan mengatur alam semesta. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala sebanyak 2 kali pada saat hari kiamat atau hari berakhirnya kehidupan di dunia. Yang keempat ada malaikat Israil yang tugasnya mencabut nyawa manusia. Nah, orang pertama yang kalian temuin pada saat mati ya malaikat Israil lah, bukannya pacar. Dan yang kelima dan enam ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya menanyakan pertanyaan pada saat di alam kubur. Yang ketujuh, ada malaikat Raqib yang bertugas untuk mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan, ada malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, ada malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka bagi orang-orang yang banyak dosanya. Yang ke-10 yang terakhir, ada malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga pintu surga bagi orang yang banyak pahalanya. Nah, jadi kalian mau disebut sama yang mana nih? Malaikat Malik atau malaikat Ridwan? Ya malaikat Ridwan lah. Kita wajib percaya bahwa malaikat ada di dunia ini, tapi kita juga wajib percaya bahwa sifat malaikat berbeda dengan manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Dan asal kalian tahu ya, kecepatan malaikat lebih cepat dari cahaya kilat. Yang kedua, malaikat selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki nafsu.
Yang keempat, malaikat tidak tidur dan tidak merasa lelah. Lah kita pagi-pagi dijelasin guru aja udah ngantuk. Yang kelima, malaikat tidak minum dan tidak makan. Serta yang keenam, malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ada dalil-dalil nakli yang berkaitan dengan sifat dan tugas malaikat. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dalil nakli tentang menjalankan perintah Allah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 50. Yang menjelaskan bahwa mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas dan mereka akan melakukan apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada dalil nakli tentang takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan pada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu, serta penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ketiga, ada dalil nakli tentang sifat malaikat yang tidak sombong yang dijelaskan pada Quran surat Al-Hijr ayat 30. Yang berisi tentang bersujudlah para malaikat-malaikat itu secara bersama-sama. Yang keempat, ada dalil nakli tentang pekerjaan malaikat untuk mencatat amal manusia seperti yang dijelaskan pada Quran surat Al-Infitor ayat 10 sampai 11. Yang dijelaskan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu itu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Dalil tentang ini isinya sama ya dengan dalil nakli tentang takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami tentang dakwah kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Dadah. Al-Hijr ayat 30. Yang ketiga, ada dalil nakli tentang sifat malaikat yang tidak sombong yang dijelaskan pada surat Al-Hijr ayat 30. Yang keempat, Tahrim ayat 6. 5 ya. 66. Hai, terima kasih ya. Halo kameramen. Makasih ya udah mau bantuin. Sama-sama. Dah.